Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya bahas tentang modul keempat yang berisikan inheritance, abstrak, class, dan interface. Yang mana definisi dari inheritance adalah sebuah objek atau atribut yang dapat menerima turunannya atau warisannya. Jadi dalam konsep inheritance ada yang namanya pewaris, yang perlu dipahami ya, ada yang namanya pewaris, ada yang namanya yang diwarisi, dan yang ketiga apa yang diwariskan. Jadi yang diwarisi akan menerima apa saja yang pewaris punya. Contohnya adalah semisal pewaris itu saya analogikan sebagai orang tua, yang diwarisi anak ya. Lalu apa yang diwarisi? Apa yang diwarisi ini adalah milik dari orang tua. Contohnya adalah motor, rumah, dan lain-lain. Jadi nanti si anak selaku yang diwarisi akan menerima harta atau apa yang dimiliki oleh sang pewaris atau orang tua. Jadi kalau semisal dihubungkan dengan pemrograman ya, itu pewaris itu ada yang nanti nama lainnya adalah bisa superclass, atau nama lain selain superclass biasa disebut parent class. Lalu kalau yang diwarisi itu namanya subclass, atau nama lainnya biasa disebut child class. Lalu apa yang diwarisi? Kalau analogi tadi yang diwarisi adalah motor sama rumah. Tapi kalau semisal bahasa pemrograman itu kalau yang diwarisi ya, itu bisa berupa atribut. Atribut itu bisa nama, bisa size, ukuran, dan lain-lain. Dan metode. Metode adalah function ya, atau suatu perintah untuk menghasilkan atau mengirimkan sesuatu. Contoh ini di bawah ya, di percobaan 1 itu ada nama kelas cat. Ini ya, ini nama kelasnya cat. Cat itu memiliki apa yang diwarisi tadi ya, itu berarti dia memiliki size, nama, golongan. Lalu metodenya apa? Metode yang dimiliki oleh cat ini adalah bunyi. Ini metode. Lalu di bawah ini adalah kelas turunannya. Ini bawahnya adalah kelas turunannya. Public class kucing coba. Ini turunannya adalah kucing coba. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengambil warisan dari cat tadi? Nah, caranya adalah dengan extend cat. Nah, ini artinya adalah kita akan meminta warisan dari kelas cat. Lalu di sini ada juga kucing coba, dia memiliki size. Dan ini metode dari kucing coba ya, warisannya tadi. Jadi di dalam kucing coba ini itu kita bisa memanggil atribut atau metode yang ada di pewaris atau yang ada di parentnya. Contohnya adalah di sini ada super bunyi. Apa sih bedanya super bunyi dan bunyi? Nah, di sini kalau yang di turunannya ini juga punya metode yang namanya bunyi. Ini ya yang di bawah. Dia bilangnya how. Lalu yang di parentnya dia memiliki metode bunyi juga, bilangnya meong. Sehingga di sini cara pemanggilannya juga beda. Kalau semisal mau panggil yang parentnya, depannya ditambahi super bunyi, artinya dia nanti akan memanggil bunyi yang ada di parentnya. Tapi beda kalau semisal tanpa super. Ini artinya adalah nanti akan memanggil yang di bawah ini.
atau dia memanggil metodenya sendiri. Kalau super, dia memanggil ke parentnya. Kalau tanpa super, dia akan memanggil metodenya yang ada di kelas itu sendiri. Contoh lain, ini ada sistem outprintln super size. Nah, ini depannya ada tulisan super, ada keyword super ya. Ada super, artinya dia akan memanggil ini. Nah, kalau yang ini di size artinya adalah size yang ada di sini, itu dia akan memanggil ini. Lalu di bawah ini juga kalau yang atasnya ini adalah memanggil, kalau yang bawah ini adalah kita mengisikan lagi nilai size-nya itu. Nah, ini contohnya adalah di size sama dengan 70, artinya dia akan mengganti size yang ini menjadi 70. Sehingga kalau ini di sini ada main-nya ya. Main-nya itu dia menjalankan metode kucing coba. Artinya dia menjalankan ini. Dia menjalankan ini, nanti ketika dia di running, dia akan mencetak yang pertama adalah meong-meong. Terus yang bunyi ini adalah mencetak how-how, yang ini ya. Lalu yang super size ini akan mencetak mencetak 10. Kalau di size mencetak 90. Lalu di sini ada di size nilainya diubah menjadi 70. Sehingga nilai 90 ini berubah menjadi 70. Sehingga yang paling terakhir ini sistem outprintln size-nya kalau misal ini dicetak hasilnya adalah 70. Itu adalah inheritance, jadi penurunannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau semisal ini kita membuat aplikasi dalam kompleksitas yang sangat besar ya, itu kita akan sangat terbantu dengan menggunakan konsep ini, inheritance. Jadi kalau kita mau contohnya adalah contoh lain ya, semisal kita punya yang namanya hewan itu pasti punya nama, pasti bersuara, suaranya seperti apa, dan size-nya mungkin. Nah, jadi kalau misal kita punya kucing, anjing, cicak, dan lain-lain, kita tidak perlu menuliskan lagi nama, size, dan bunyi. Kita hanya menuliskan di parentnya saja. Lalu yang bagian pewarisannya, bagian subclass-nya, child class-nya, itu kita hanya memanggil atau mengisikan. Contohnya kayak tadi ini ya, kita hanya mengisikan, semisal mengisikan size-nya, mengisikan namanya, atau kita akan mencetak namanya. Nah, kita hanya mencetak seperti ini. Jadi di sini sebetulnya tidak perlu lagi untuk membuat suatu metode baru lagi ya. Kita bisa menggunakan metode yang ada di kelas parent-nya. Terus silakan nanti dipraktekkan sendiri. Selanjutnya adalah abstrak. Nah, kalau abstrak ini adalah sebuah kelas tengah jadi yang memuat atau memiliki metode dan atribut. Nah, ini beda ya. Ini beda dengan inheritance. Kalau di abstrak ini sebenarnya adalah sebuah kelas sehingga memiliki sebuah sifat dari kelas biasa. Nah, ini sebetulnya dia sebuah kelas, tapi dia tidak ada implementasinya. Dia hanya sebatas tulisan hitung luas. Nah, mungkin penjelasannya yang mudah dipahami adalah seperti ini. Jadi di abstrak itu contohnya adalah ada hitung luas. Kalau semisal si turunannya itu akan menghitung luas, si abstrak ini pasti bingung mau hitung luas apa.
sehingga di turunannya itu harus diimplementasikan, harus dikonkretkan lagi luas apa yang akan dihitung. Jadi di abstraknya hanya bilang abstrak hitung luas, tapi yang di turunannya ini nanti akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya mau hitung luas segitiga, luas persegi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya abstrak INT hitung luas, lalu di turunannya oh ya, ini pembeda dari abstrak dan yang lainnya adalah ini ya, ada abstrak di depannya. Lalu cara pemanggilan abstraknya masih sama, yaitu menggunakan extend abstrak kelasnya. Lalu di sini baru kita implementasikan ya. Kalau kita mau hitung persegi, rumusnya gimana? Persegi di sisi S. Nah, nanti kalau kita mau memanggil kelas abstraknya ya, kita harus override dulu, kita panggil hitung luasnya dulu, lalu di dalamnya baru kita bisa kasih rumusnya. Contohnya adalah persegi S kali S, sehingga nanti hasilnya seperti apa itu bisa diberikan di sini, return S kali S gitu. Jadi nanti implementasinya ada di turunannya di sini ya. Kalau yang di abstrak tidak ada implementasinya, dia hanya seperti ini, menuliskan nama abstraknya. Lalu yang ketiga adalah interface. Di interface ini sama ya, kurang lebih sama dengan abstrak, tapi ada perbedaannya. Coba nanti kita lihat perbedaannya. Di interface ini, public interface hewan. Nah, ini ya pembedanya ya. Ini yang pertama. Lalu di interface ini dia memiliki mungkin kalau yang tadi namanya abstrak, kalau ini interface. Nah, ini void ayam. Nah, dia hanya menuliskan ayam. Dia tidak punya implementasi juga. Implementasinya ada di mana? Implementasinya nanti ada di subclassnya, ada di child classnya. Nah, ini turunannya public class ayam, misalnya ayams ya. Kalau yang atas ini ayam, kalau yang bawah ini ayams. Implement hewan. Nah, yang di turunannya itu harus menuliskan semua atau override semua yang ada interface yang ada di hewan. Jadi di sini dituliskan ayam, ini sama proses dengan yang ini, dan ayam bagian ini. Jadi nanti setelah kita membuat seperti ini, di dalamnya kita tinggal berikan implementasinya atau logika-logika yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika di running, dia akan menjalankan apa saja yang ada di sini. Tapi untuk merunningnya kita butuh yang namanya main ya. Itu jangan kita lupakan, kalau kita akan run, kita butuh yang namanya main. Nah, namanya itu nanti kita akan mencetak apa? Mencetak ayam atau mencetak ayam bagian. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Silakan nanti dipraktekkan sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.